Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar dalam acara webinar kami dengan tema penanganan kegawatan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian pada hari ini 19 Juli 2025 dengan saya Saskia akan memandu jalannya webinar yang akan segera kami mulai hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian sebelum masuki acara inti, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai penyelenggara kegiatan ini, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, FKU Hamka ini adalah institusi pendidikan kedokteran yang tidak hanya berfokus pada keunggulan akademik, tetapi juga menambahkan nilai keislaman, kemudian integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat. Nah, webinar hari ini merupakan bagian dari webinar series Fakultas Kedokteran UHAMKA yang akan dilakukan setiap minggunya dengan tema yang berbeda-beda, termasuk tentang seputar dunia kedokteran dan juga kesehatan. Jadi, pastikan untuk selalu mengikuti informasi terbarunya di media sosial resmi kami agar tidak ketinggalan rangkaian webinar berikutnya. Kemudian kita juga masih ingin menginformasikan bahwa pendaftaran mahasiswa kedokteran dari mahasiswa baru FKU Hamka masih dibuka hingga saat ini. Bagi teman-teman yang berminat dapat mengunjungi informasi lebih lanjut pada website kami di @fkuhamka, fk_uhamka, bisa di Instagram, Facebook, YouTube, X maupun TikTok. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua, dan semoga acara hari ini membawa manfaat yang baik bagi kita semua. Baik, hadirin yang kami hormati, peserta webinar, sebelum kita memasuki sesi materi inti, terlebih dahulu kita akan melaksanakan pretest sebagai bagian dari rangkaian kegiatan hari ini. Sebelum pretest juga diharapkan para peserta untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Kemudian untuk pretest sendiri, ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal peserta terhadap topik yang akan dibahas, dan akan sangat membantu pada evaluasi pembelajaran. Untuk saat ini link pretest juga sudah kami kirimkan di kolom chat teman-teman, silakan diisi sesuai dengan pemahaman masing-masing. Waktu pengisian akan kami berikan 10 menit dari sekarang. Setelah pretest selesai, kita akan langsung memasuki sesi pemaparan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Isya yang sudah hadir juga pada hari ini. Baik, selamat mengerjakan teman-teman. Kami akan kembali 10 menit lagi.
Baik, teman-teman, untuk pengisian pretestnya masih ada sisa waktu 1 menit. Diharapkan segera diselesaikan dan dilanjutkan. Kemudian untuk yang sudah selesai, mohon ditunggu karena akan segera kita mulai sesi pemaparannya. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah waktu pengisiannya sudah berakhir. Terima kasih banyak teman-teman yang telah berpartisipasi untuk mengisi pretest. Kemudian sebelum kita mulai, jika teman-teman berkenan dan tidak terhalang tempat dan waktu, bisa di on cam. Kemudian untuk virtual backgroundnya sudah dikirimkan juga oleh panitia. Nah, selanjutnya hadirin peserta webinar, kita akan memasuki acara inti pada hari ini, yaitu sesi pemaparan materi dengan topik penanganan kegawatan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian tema ini diangkat seiring dengan meningkatnya kejadian kegawatan medis yang terjadi secara tiba-tiba dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, tempat kerja, maupun ruangan publik. Kemudian banyak juga dari kondisi kegawat daruratan seperti henti nafas, pingsan, luka berat, maupun serangan jantung yang butuh penanganan cepat dan tepat dalam hitungan menit untuk menyelamatkan nyawa. Namun masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan dasar dalam menghadapi situasi tersebut. Maka dari itu, melalui webinar ini kami harap dan kami ingin untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pada masyarakat mengenai jenis-jenis kegawatan umum apa saja yang terjadi. Kemudian untuk pertanyaan apa saja kondisi kegawat daruratan yang umumnya terjadi di kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana sih cara mengenali tanda-tandanya, serta langkah-langkah pertolongan pertamanya itu seperti apa yang harus dilakukan oleh orang awam seperti kita ini untuk menunggu bantuan medis sebelum datang. Nah, semua pertanyaan itu akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir juga di antara kita pada siang hari ini dan tentunya sangat kompeten di bidangnya. Baik, sebelum memperkenalkan narasumber, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Baik, berikut adalah narasumber kita CV-nya. Untuk narasumber kita itu adalah Dr. Muhammad Isya Firmansyah, spesialis emergensi, seorang dokter spesialis emergensi ya, yang juga merupakan fellow dari Indonesian College of Emergency Physicians dan telah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam menangani kasus-kasus kedaruratan secara komprehensif. Saat ini beliau aktif sebagai emergency spesialis di Rumah Sakit Medika Dramaga dan juga menjabat sebagai Kepala Departemen Gawat Darurat di RSUD Ciawi, Bogor. Selain itu, beliau juga merupakan instruktur dari BTCLS dan ACLS serta triase untuk perawatan pro emergensi untuk perawat di pro emergensi serta saat ini beliau adalah dosen juga di Fakultas Kedokteran UHAMKA sejak tahun 2023. Kemudian untuk pendidikan sendiri, beliau dimulai dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, dilanjutkan dengan spesialis kedokteran emergensi di Universitas Brawijaya yang terbilang baru juga spesialis emergensinya, dan kini sedang menyelesaikan program fellowship emergency fisikan di Perdamsi. Kemudian dengan pengalaman dan dedikasi beliau di bidang kegawat daruratan yang sudah sangat banyak, kita tentu akan mendapatkan banyak wawasan penting dalam menghadapi situasi darurat sehari-hari. Dengan begitu, mari kita sambut dengan hormat Dr. Muhammad Isya, spesialis emergensi. Izin dokter, silakan dok. Ditunggu ya teman-teman untuk dokter Isyanya. Mungkin sedang ada kendala jaringan.
Izin dokter, silakan untuk memulai pemaparan. Kami izin share screen materinya dokter. Oke. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Suara saya apa terdengar dengan jelas? Waalaikumsalam, terdengar jelas dokter. Oke, hari ini kita coba membahas tentang apa? Bagaimana secara praktikal menangani awal suatu kejadian kegawat daruratan, baik itu di rumah atau di sisi pre-hospital atau sebelum masuk ke dalam rumah sakit IGD atau ruang rawat inap ya gitu. Jadi masih banyak di sini mungkin yang non tenaga kesehatan yang bisa lakukan sebelum pasien sampai ke eh, rumah sakit. Slide. Yang pertama, coba kita bahas tentang choking first aid. Choking itu artinya tersedak. Mungkin di sekitar kita banyak pasien yang cukup uh, apa kejadiannya cukup banyak dan nyaris banyaknya juga yang tidak sampai tertolong ya. Kalau choking pada bayi itu bisa dilihat di gambar nomor satu. Kita lakukan gerakan back blow di kepuk dari belakang ya, bayinya ditengadahkan, jangan lupa dipegang ininya ya, yang pakai tangan kiri. Bagi yang tidak kidal, kalau di bawah 1 tahun dilakukan back blow. Terus kalau pasiennya tidak sampai sampai membiru atau tidak bernapas, bisa dilakukan chest thrust ya. Itu bisa lihat di gambar kedua. Kalau anak-anak rada besar dikit atau lebih dari 1 tahun, bisa dilakukan Heimlich ya, seperti pada gambar 3 dan 4. Benar loh, yuk. Atau bahkan saya segede kapan dah? Atau pada apa wanita hamil ya. Jadi maksud dan tujuannya dilakukan tindakan 1, 2, 3, dan 4 adalah supaya untuk membersihkan jalan nafas pada pasien sampai pasien tidak sadar. Ya. Slide. Ini kalau terjadi choking atau tersedak pada pasien yang kondisi dewasa, golongan umur dewasa. Biasanya ditandai dengan pasien tidak bisa berbicara setelah menelan sesuatu, pasien terasa tercekik, ya, dilihat di nomor satu, terus kita lakukan back blow, dan baru kita lakukan abdominal thrust atau yang biasa dikenal di dunia medis, Heimlich maneuver ya. Kalau pasiennya sampai tidak sadar, ya kita lakukan yang langkah satu, chest compression. Chest compression itu kita lakukan kompresi terus tanpa melakukan apa namanya tata laksana jalan nafas sampai bantuan datang ya gitu. Untuk langkah ketiga dilakukan rescue breath itu sudah sangat tidak direkomendasikan ya, berkenaan dengan keamanan buat penolong ya. Kita lakukan, kita call for help, minta tolong 119 dan nomor-nomor yang lain atau rumah sakit terdekat sampai bantuan datang baru kita lepas. Slide. Ya, buat teman-teman yang non nakes melakukan kompresi dada itu namanya CPR ya, itu sangat-sangat mudah. Kalau memang kita tidak mempunyai alat, kita tidak mempunyai apa sarana prasarana memadai, kita bisa lakukan yang namanya compression only. Ya, seperti pada C, pertama compression, airway, dan breathing. Ya, jadi itu langkah utama menurut American Heart Association kalau memang kita mendapatkan pasien yang eh, apa tiba-tiba tidak sadar dan nadinya tidak ada. Saya, nah banyak juga kita tidak menyadari pasien-pasien yang terjadi serangan jantung. Tentunya henti jantung dan serangan jantung itu dua tanda-tanda yang berbeda, dua mekanisme yang berbeda.
Kalau henti jantung seperti tadi ya, tiba-tiba tidak sadar, kita raba nadi selama 10 detik, ya, tidak ada respon, biasanya kita lakukan kompresi, kita call for help, baru teman-teman nakes datang ke tempat eh, terjadinya TKP ya, gitu. Tapi kalau serangan jantung itu ada gejalanya, gitu. Dan memang sama-sama mendadak ya. Misalnya sakit di dada, tidak nyeri, tidak nyaman, dada seperti tertindis benda berat sampai tembus ke punggung belakang, terus juga sampai keringat dingin ya. Kepala rasanya berat ya, keringat dingin hebat gitu. Leher sama apa? Sama kalau mulut itu terasa terkunci. Baru terkadang pasien juga merasa sesak nafas ya gitu. Slide ini adalah contoh kasus-kasus near drowning. Near drowning itu adalah tenggelam. Ya, kalau pasien tenggelam, biasanya pasien sudah dinyatakan sampai rumah sakit dalam keadaan tidak bernyawa. Tapi kalau near drowning, perbedaannya adalah hampir tenggelam. Near itu hampir ya, drowning itu tenggelam ya. Kalau di sini langkah-langkahnya danger, artinya kita memahami bahwa kita sebagai penolong bisa berenang atau tidak. Ya, jadi kita harus paham dulu kita bisa menolong pasien itu enggak. Kalau nggak bisa, jangan memaksakan diri. Gitu. Nanti akan menjadi bagian dari pasien itu sendiri. Terus respon ya seperti biasa pada saat kita sudah angkat dari permukaan, misalnya kita cek respon, terus kita minta tolong telepon, baru kita cek airway. Bila pasien tampak membiru, pasien tidak sadar, pasien mengeluarkan buih mulut itu dimiringkan ya untuk mengcover bitring dan apa airway ya. Kalau memang tidak ada respon, baru silakan bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik melakukan chest compression sama kita sampai bantuan datang misalnya ada indikasi yang dilakukan defibrilasi ya. Slide. Ini sering juga terlewat ya buat teman-teman yang non tenaga kesehatan adalah tanda-tanda stroke ya. Kalau bisa dilakukan di sini mungkin teliti kita lihat ada mnemonik namanya BFAST, BEFAST. Misalnya ada pasien tiba-tiba hilang keseimbangan, terus matanya kalau bisa diperhatikan adalah pembesarannya berbeda, terus ada facial drop, maksudnya tiba-tiba mencong ya antara bibir dengan wajah ya, mencong. Terus tangan kanan atau tangan kiri salah satunya ada yang tiba-tiba melemah ya, dan tiba-tiba bicaranya pelok atau speech-nya terganggu, dan kita bisa mengasumsi pasien sedang terkena serangan stroke gitu. Itu harus langsung dibawa ke rumah sakit. Jangan dibawa pulang, dibawa ke rumah sakit ya karena berkaitan dengan terapi dan pemulihannya. Makin lama dibawa ke rumah sakit, biasanya penyembuhannya akan lama dan meninggalkan gejala sisa yang cukup berat. Ya. Slide. Heat stroke ini sering terjadi bagi anak-anak atau orang-orang dewasa yang terpapar dengan sumber panas. Contoh misalnya anak-anak yang melakukan apa namanya upacara ya, di sign and symptomnya tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba apa namanya berkeringat, tiba-tiba apa nih? Oke, slide. Nah ini perbedaan heat exhaustion dengan heat stroke. Kalau heat stroke itu tadi gejalanya sama, dia tiba-tiba keringat dingin, terpapar matahari, ya, tiba-tiba pingsan pada saat upacara, terus itu. Kalau heat exhaustion itu bentuk yang lebih gawat, kadang pasien sampai kejang, ya, tapi eh, kelihatan terpapar panasnya itu dari misalnya dia upacara, dari dia jaga di pos, atau dia terpapar matahari sering, ya, itu bisa terjadi sampai
pasien meninggal dunia itu kalau sudah dalam kondisi heat exhaustion. Kalau heat stroke itu kita bisa rendam pasiennya, kita bisa lakukan cooling dengan air es, dengan air dan sebagainya. Ya, masih bisa kita lakukan. Slide. Ya, ini perbedaan heat stroke dengan stroke tentunya beda. Kalau heat stroke itu biasanya suhunya, kalau di derajat Celcius itu hampir 40 derajat Celcius ya. Kalau stroke tidak. Bedanya di situ, gejalanya hampir sama. Gejalanya hampir sama, cuma bedanya juga terpapar sama sumber panas. Kalau stroke tidak ada hubungannya dengan panas, ya. Gitu. Yang pasti itu ada hubungan dengan kerusakan di dalam otak tiba-tiba, ya, dengan comorbid faktor atau faktor eh, pemicu ya, seperti darah tinggi, diabetes, kolesterol dan sebagainya. Baik, penanganan HIT secara segera secara libatkan medis ya atau call apa panas itu bisa segera dipindahkan ke tempat yang lebih dingin, guyur pasien dengan air ya atau lapisi pasien dengan kain yang basah, air dingin, terus boleh dikipasin ya atau berikan minum ke pasien kalau sadar. Kalau nggak sadar berarti kita harus dinginkan dulu pasiennya ya. Gitu. Slide. Nah, ini adalah sedikit informasi tentang bagaimana kalau kita mendapatkan pasien di sekitar rumah kita yang dinyatakan tergigit ular. Ya, kalau tergigit ular itu nggak boleh bekas gigit dong, ya, terus atau diinsisi dilakukan eh, lubang, bikin lubang itu di tempat gigitannya dan juga diikat gigit ular langsung dibawa ke rumah. Memang berkaitan untuk penilaian apakah pasien itu berhak mendapatkan anti bisa ular atau tidak. Ya, gitu. Terkadang gigitan ular juga bisa sampai fatal, pasien kejang langsung meninggal, atau pasien gagal nafas atau perdarahan dari hidung atau mata atau perdarahan dari sumber lain. Ya, tergantung dari efek bisa ular yang disebabkan oleh ular itu sendiri. Karena spesies ular itu sangat banyak ya di Indonesia. Slide. Nah, ini mabuk perjalanan. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu minum antimo itu penting sebelum perjalanan jauh atau nyetir dalam jauh sekali. Jadi memang harus dipersiapkan fokus perjalanan itu lebih fokus, makannya jangan terlalu banyak, terus juga fisiknya dipersiapkan dan juga memang pemberian obat antimo atau isinya diphenhidramate itu memang sangat sangat vital ya karena bisa apa karena pasien mabuk perjalanan itu bisa diasumsikan terjadinya gangguan di telinga tengah. Oke. Slide. Diare, diare ini sering terjadi di rumah, sering terjadi di sekitar kita, baik terjadi oleh kita sendiri, anak-anak kita, keluarga kita sendiri. Kalau dinyatakan diare, itu kita berpikirnya apakah pasien terjadi kekurangan cairan atau dehidrasi atau tidak. Kalau diarenya lebih dari 3 kali itu memang harus membutuhkan cairan biasanya karena banyak cairan yang keluar, apalagi disertai dengan muntah ya gitu. Makanya yang perlu diketahui pasien kondisi kurang cairan atau tidak. Ya. Slide. Patah tulang ya. Kalau patah tulang ini agak riskan untuk ditangani sendiri di luar rumah sakit karena kita harus membutuhkan pemeriksaan penunjang apa namanya imaging. Imaging itu kita foto dengan ronsen untuk menentukan apakah patah tulang itu di bagian tulang sebelah mana, apakah meliputi gangguan neuromuskuler dari sekitar tulang yang patah tersebut ya. Gitu. Jadi ini tidak bisa ditangani di luar rumah sakit, harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Tentunya tanpa memperparah kondisi patah, misalnya patah di kaki, kita banyak melakukan manipulasi, jangan bawa aja langsung ke rumah sakit untuk dinilai. Right?
Epistaksis ini mimisan ya, ini juga paling sering terjadi di luar rumah sakit ya. Contohnya misalnya tiba-tiba anak kita atau anak kecil atau mungkin kita atau mungkin orang tua pecah pembuluh darah di hidung ya gitu. Itu jangan sampai posisi pasien tuh begini. Tidak boleh gitu nanti darahnya bisa masuk ke belakang dan itu akan membahayakan jalan nafas pasien. Jadi pasien coba dilakukan menunduk seperti ini, terus dipegang jangan terlalu kenceng sampai kita sumpel dengan kasa atau dengan tisu, kita bawa ke rumah sakit ya. Jadi itu yang penting penanganan kita tidak sampai memberikan efek berbahaya pada pasien. Ya. Slide. Sinkop, pingsan, ya, itu bisa sesuatu gangguan kurangnya aliran darah atau apa. Tapi kalau pada pasien yang sudah berumur di atas 45 tahun, itu harus segera dikaji ulang. Karena harus dilakukan pemeriksaan penunjang seperti apa namanya, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan fisik lainnya, dan bahkan pemeriksaan rekam jantung ya untuk menentukan apakah sinkop atau pingsan ini ada hubungannya dengan penyakit yang lebih serius atau tidak. Ya, gejala-gejalanya bisa berkeringat dingin, mual muntah, pandangan tiba-tiba kabur, atau telinga mungkin berdengung. Slide. Ya. Jika menemukan orang pingsan, baringkan orang tersebut pada posisi terlentang. Kita cek kesadaran dengan kita panggil, ya. Gitu jika orang tersebut sadar dan bernapas, naikkan kaki lebih tinggi atau kita ganjal dengan bantal atau tas, ya, lebih tinggi dari permukaan jantung sekitar 12 inci atau 30 cm untuk memulihkan aliran darah ke dalam otak. Terus kalau dia pakai ikat pinggang, bajunya terlalu berkerah, ketat, ya kita kendurkan. Oke. Slide. Ini luka bakar. Itu kalau misalnya ada yang terkena luka bakar, cuma kemerahan, kena api, atau kena suatu apa, bagian atau organ kena luka bakar, sebaiknya sebelum masuk ke dalam rumah sakit untuk dinilai dan diperiksa, sebaiknya dicuci dengan air mengalir selama 15 menit atau lebih, ya, supaya bisa mendinginkan kondisi kulit yang kena luka bakar dan bahkan bisa menolong pasien dari nyeri akibat luka bakar tersebut. Jadi teman-teman nggak usah perlu khawatir derajat luka bakarnya dan efeknya seperti apa, apakah pasien perlu cairan akibat luka bakar atau tidak, itu nanti bisa diselesaikan di dalam rumah sakit. Dan yang penting kita cuci lukanya terlebih dahulu dengan air mengalir dan yang cukup dingin, baru setelah itu kita bersihkan dengan kain yang bersih di sekitar rumah, baru dibawa ke rumah sakit. Ya. Slide. Ini luka bakar minor ya, sama seperti yang saya bilang, diguyur dulu di ke tempat kejadian, baru dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih proper ya buat pasien tersebut, biar tidak terjadi kerusakan jaringan di sekitar. Seret. Nah, di sini sekarang kita bahas tentang keracunan makanan. Biasanya kalau keracunan makanan itu melibatkan jumlah pasien yang jauh lebih banyak dan pasien itu gejala paling ringan itu adalah mual muntah sampai BAB cair. Kalau pasien habis memakan sesuatu atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut, itu tiba-tiba reaksinya muntah, mencret, bahkan sampai kejang, itu sebaiknya bawa ke rumah sakit. Ada hubungannya dengan keracunan makanan. Ya, jangan sampai baru kejang bawa dibawa ke rumah sakit ya, gitu. Jadi kita coba nilai apakah ada status kekurangan cairan atau bahkan pasien ada gejala yang lebih serius, kejang dan sebagainya. Selain terpapar bahan kimia ya, baik itu secara tidak sengaja terhirup, menyentuh gitu atau bahkan masuk ke dalam sistem organ tubuh kita, itu bisa terjadi sama siapapun, apalagi pasien yang bekerja beresiko misalnya di pabrik kimia dan sebagainya. Jadi ini harus jadi perhatian.
Karena efek dari bahan kimia itu bisa setelah terpapar seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan baru menimbulkan gejala. Ya, slide. Nah, ini slide bisa tertelan juga. Slide. Nah, gigitan serangga atau gigitan apapun ya, serangga macam apapun itu sebaiknya didinginkan dulu, ya, didinginkan, dicuci di daerah tengah gigitan dengan air mengalir, baru dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atau obat yang lebih proper supaya pasien bebas nyeri dan tidak sampai terjadi dinilai tidak sampai terjadi alergi ya gitu. Slide. Nah, kecelakaan berkendara itu macam-macam ya, dari mulai kepala, dada, leher, panggul, tulang-tulang besar itu semua bisa terjadi dalam satu pasien. Ya, jadi memang jangan sampai kalau ada luka yang menonjol atau terekspos atau luka terbuka, kita melakukan sesuatu yang dianggap memperparah kondisi pasien. Misalnya kita berusaha memasukkan tulang yang sudah keluar, itu jangan. Atau kita berusaha untuk memasukkan segala sesuatu ke luka yang terbuka tanpa sterilisasi, itu juga bahaya. Ya. Jadi kita stabilkan saja dengan segala yang kita punya, kita bawa ke rumah sakit untuk dinilai. Ya, slide. Prosedur menolong orang, apapun kondisinya, kita kan sudah punya yang namanya Public Safety Center ya. Eh, apa penanganan pre-hospital itu 119, kita sudah menolong, kita informasikan lokasinya di mana, kita informasikan mekanisme traumanya apa, kita informasikan kalau ada identitasnya siapa melalui identitas di pasien, kalau tidak ada tidak apa-apa. Terus kita lakukan pemberitahuan ke rumah sakit apa yang sudah kita lakukan terhadap pasien tersebut gitu. Mohon petunjuk dari mereka yang ahlinya gitu. Sampai pasien nanti dijemput atau dibawa dari TKP ke rumah sakit gitu. Yang penting prinsip tidak memperparah kondisi pasien itu yang harus ada di benak kita gitu sebagai penolong. Slide. Pastikan korban kecelakaan masih hidup atau sudah meninggal. Memang terkadang korban kecelakaan terutama di jalan besar itu memang sudah meninggal di tempat. Itu tidak apa-apa, kita cover pakai kain atau pakai baju atau pakai koran, nggak apa-apa, tapi kita pastikan dengan pegang nadi dan sebagainya untuk ngecek kalau memang pasien sudah tidak bernyawa atau masih bernyawa. Slide. Ini bila korban masih hidup, apakah korban dalam keadaan sadar atau tidak, melalui urutan kita lihat pasiennya sadar atau tidak, respon atau tidak, dengan suara kita respon, kita panggil Pak, Pak, Bu, Bu. Terus kita coba cubit pasien dengan gentle, apakah ada rangsangan nyeri atau tidak. Baru kita tentukan pasien responsif atau tidak. Oke, slide. Bila korban sadar dan mengeluh sesak nafas, boleh kita uh, apa miringkan boleh, atau kita kalau punya oksigen boleh lebih baik, atau pasien jangan sampai pasien tertelungkup seperti ini ya. Ya, gitu. Tapi pasien lebih tengadah begitu supaya dia mendapatkan oksigen secara alami. Slide. Membebaskan korban terjepit seandainya terjadi kecelakaan di jalan raya, ya itu memang sulit. Minimal kita bisa potong itu seat beltnya supaya pasien tidak tambah berat ya. Kalau memang pasien masih dalam kondisi di dalam mobil, itu kita jangan sampai berpikir untuk memindahkan secara buru-buru ya, karena bisa memperparah kondisi pasien. Slide. Ini salah satu mekanismenya. Slide. Kalau pasien nggak sadar, pastikan saluran napas tidak tersumbat. Kita lakukan pembaringan pasien, dagunya agak diangkat, ya, jangan sampai kita melakukan manuver kanan kiri. Kalau memang pasti masing bernapas, bisa bisa miringkan kiri atau miringkan kanan, lebih bagus ke kiri dekat dengan jantung ya, sampai bantuan medis datang ya gitu. Slide. Cedera kepala kita nggak perlu, teman-teman non nakes tidak perlu pusing cedera kepala ringan, sedang atau berat. Yang pasti cedera kepala itu nanti itu urusan tenaga medis untuk menilai apakah pasien ini bisa segera dioperasi
pasien ini ditangani dulu di IGD atau memang pasien ini tidak bisa dilakukan apapun karena tergantung dari kondisinya gitu. Karena cedera kepala itu ilmunya luas ya, gitu nggak bisa ini. Jadi memerlukan banyak pemeriksaan penunjang untuk menentukan pasien ini layak operasi atau tidak. Slide. Ya, kaidah menjaga tulang leher kalau kita tahu mekanisme jatuh dari ketinggian ya. Begini sikapnya, lehernya gimana caranya jangan terlalu banyak manuver kanan dan kiri. Right? Oke. Ini kalau kita mau menolong orang yang terkena kecelakaan bermotor masih menggunakan helm, kita sendirian atau mungkin berdua, ada yang berfokus untuk melepaskan helm pasien, digunting, dan ada yang berfokus untuk menjaga supaya leher ini tidak sampai pasien begini-begini ya, kanan kiri ya. Jadi dua penolong lebih ideal daripada satu penolong. Slide, oke, sama slide. Oke, sementara mungkin itu banyak kejadian di luar rumah sakit yang bisa saya presentasikan dengan solusi yang sederhana ya, karena memang pasien-pasien tersebut bisa dilakukan sesuatu sebelum masuk ke dalam rumah sakit. Mungkin saya balikan lagi ke moderator. Apakah ada pertanyaan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Isya atas pemaparan materi yang luar biasa dan sangat membuka wawasan kita. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya teman-teman kami ingatkan lagi untuk mengisi link absensi sudah dikirimkan di kolom chat oleh panitia. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa dikirimkan lewat kolom chat ataupun gunakan fitur raise hand jika mau berbicara langsung. Kami izin dok, di sini ada pertanyaan. Langsung dijawab saja dokter. Baik, yang pertama itu dari Devi Olivia. Izin tanya dok, kalau minum antimo maksimal berapa kali ya dok kalau perjalanan panjang gitu dan gampang mabuk? Mungkin begitu dokter. Eh, Kalau antimo berapa kali itu di bungkusnya itu ada petunjuknya ya. Biasa antimo tuh diberikan bukan buat anak di bawah umur, ya tapi anak orang dewasa. Biasa peminumnya itu bisa sekali atau bahkan dua kali. Jangan terlalu banyak, karena efek antimo tuh adalah ngantuk biasanya, gitu ya, gitu. Ngantuk supaya antimo itu supaya menjaga supaya telinga kita tidak terlalu banyak manuver yang menyebabkan kita akan eh, mual ya atau motion sickness gitu sampai muntah gitu. Ya, jadi normalnya itu 1 sampai 2 kali. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin sudah menjawab ya Ibu atau Kak Delvi Olivia. Kemudian izin dok ada satu pertanyaan lagi dari Rania Sabila. Terima kasih dokter atas penjelasannya yang mudah dipahami. Saya izin tanya dok, kalau mimisan hidungnya disumpal pakai sirih yang digulung boleh nggak sebenarnya ya? Soalnya di kampung saya masih banyak begitu dok. Mungkin bisa Ya, dijawab. terima kasih pertanyaannya. Kalau simpel pakai sirih sebenarnya tidak banyak membantu ya gitu. Kalau orang-orang zaman dulu itu memang yang mereka ketahui sirih itu bisa menekan perdarahan, tapi itu sebenarnya tidak. Jadi itu cukup bisa dibilang mitos ya. Tapi kita bisa pakai tisu, bisa pakai apapun kain itu untuk menyumpal boleh. Yang penting sikapnya jangan sampai pasien tengadah begini. Eh, ya, jadi pasien boleh menelungkupkan leher seperti ini, kita pegang hidungnya, gitu sampai kita bawa ke rumah sakit. Apapun penyebab dari mimisannya gitu. Jadi kalau sirih tidak banyak Baik dokter, mohon izin dokter untuk dokter nge-freeze, mungkin kendala jaringan. Mohon ditunggu ya teman-teman dan penanya kita Kak tadi Rania Sabila. Dokternya sedang ada kendala jaringan. ya, udah kedengaran tadi jawabannya.
Sudah dokter terdengar dok. Ya. Oke. Baik, terima kasih dokter. Kemudian mungkin baik, bisa di satu lagi dokter, ada pertanyaan lagi. Kalau ada keluarga mengalami kejang mendadak, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang sekitarnya dok? Apa harus dibiarin dulu sampai kejangnya selesai? Terima kasih dok. Oh ya, kalau kejang kan bisa dari segi umur bayi, anak-anak, dewasa, bahkan sampai orang tua. Kalau ada pasien kejang, sebaiknya jangan dimasukkan apapun, baik itu minuman atau makanan ke dalam mulut pasien. Itu yang utama, karena itu akan memperparah keadaan, ya, akan memperburuk penanganan dan tambah panjang perawatan. Ya, jadi boleh dimiringkan kanan atau kiri sembari pasien dibawa ke rumah sakit. Jadi tidak perlu menunggu kejang sampai berhenti, ya, gitu. Yang penting sikap kita memiringkan. Jangan sampai pasien tidak dimiringkan karena kondisi kalau tidak dimiringkan terjadi istilahnya aspirasi sehingga menutup jalan napas pasien dan itu akan memperparah keadaan. Apalagi kalau sampai kita memberikan minum, memberikan makan atau memberikan kopi yang biasa orang-orang dulu itu yang tidak diperkenankan. Sangat-sangat dilarang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih juga kepada Kak Dila. Kemudian izin dok, ada satu lagi mungkin dokter dari keluarga Himayah. Mimisan pada umur 5 tahun kira-kira apa harus dikasih vitamin dokter? Ya, kalau pemberian vitamin pada kasus mimisan itu bukan sesuatu yang urgent. Jadi tidak dikasih juga nggak apa-apa. Yang pasti mimisan seperti yang saya jelaskan, kita tengadahkan pasien, kita pegang hidungnya, sembari bawa ke rumah sakit. Itu yang terpenting. Nggak usah dipikirkan vitamin, karena vitamin itu bukan sesuatu yang harus dikasih saat itu juga. Ya, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter. Untuk keluarga Himayah, apakah sudah menjawab ya dokternya? Kemudian apakah ada lagi teman-teman pertanyaan untuk dokter? Mungkin kita bisa menampung satu lagi. Jika tidak ada, mungkin sesi tanya jawabnya kita akhiri. Terima kasih banyak kepada teman-teman atas peran aktifnya dalam memberi pertanyaan kepada narasumber kita. Kemudian sebelum kita tutup dan akhiri, akan kita lanjutkan juga. Saya izin dulu menyampaikan rangkuman singkat dari materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Isya. Jadi dalam webinar ini kita telah mempelajari berbagai bentuk kegawat daruratan yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kasus near drowning, stroke, heart stroke, mabuk perjalanan, diare, dan lain sebagainya. Kita juga diajarkan cara sederhana yang efektif dalam penanganan awal serta seperti pembelian oralit saat diare, kemudian kompres dingin saat luka bakar kecil, dan sebagainya. Kemudian termasuk juga prosedur dasar untuk menghadapi kecelakaan terkendara untuk korban sadar maupun tidak sadar. Nah, untuk materi ini menekankan bahwa pengetahuan dasar dari pertolongan pertama bukan hanya tanggung jawab dari kepada tenaga medis saja, tapi juga dilakukan oleh semua masyarakat, baik medis maupun non-medis, selama dilakukan dengan langkah yang tepat dan juga aman. Nah, semoga dengan pengetahuan yang sudah disampaikan oleh Dr. Isya, kita semua dapat menjadi lebih siap, sigap, dan juga tidak panik dalam menghadapi situasi darurat yang bisa terjadi kapan saja. Baik, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan ke sesi post-test, yaitu pengisian pengisian hasil pemaparan dari dokternya. Untuk linknya sudah dikirimkan di kolom chat. Silakan teman-teman peserta diisi. Akan kita berikan waktu 10 sampai 15 menit. Selamat mengerjakan. Kemudian untuk seiring berjalannya dengan teman-teman mengisi post-test, izinkan kami dari pihak panitia untuk menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada narasumber kita, yaitu Dr. Muhammad Isya Firmansyah, spesialis emergensi, atas ilmu yang telah diberikan dan dibagikan kepada kita semua. Sebagai bentuk penghargaan, kami izin untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada dokter. Untuk itu, kami mohon kesediaan dokter untuk menyalakan kameranya sejenak, dok. Dan kepada tim dokumentasi dipersilakan untuk mengambil screenshot. Untuk sertifikatnya akan dipaparkan melalui share screen, dokter. Kepada tim dokumentasi, silakan lakukan pengambilan screenshot.
Baik, apakah sudah? Baik, terima kasih banyak. Kami ucapkan kepada Dokter Isya, semoga ilmu yang dibagikan menjadi amal jariah bagi dokter dan bermanfaat bagi banyak orang, Dok. Selanjutnya kita lakukan sesi bersama kepada teman-teman. Mungkin ditunggu dulu untuk post testnya segera diselesaikan sampai pukul 13.35 ya teman-teman. Selamat mengerjakan dan melanjutkan. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka didirikan pada tahun 2018. Lobi fakultas yang luas dan nyaman, dilengkapi fasilitas pembelajaran modern seperti laboratorium kardiovaskuler, laboratorium anatomi yang bersih dan aman dari infeksi, laboratorium penelitian biomolekuler, laboratorium keterampilan klinik dengan alat peraga yang berkualitas, ultrason untuk bimbingan mahasiswa oleh dokter spesialis, dilengkapi dengan museum anatomi untuk menunjang pendidikan, laboratorium penelitian neuroscience, pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Allahu Akbar. latihan kepemimpinan, sistem manajemen, dan keorganisasian. Kuliah oleh dosen berkualifikasi profesor, magister, doktor, dan dokter spesialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan berjalannya waktu akan kebutuhan dokter yang sangat tinggi, Fakultas Kedokteran UHAMKA mempunyai tujuan untuk menghasilkan dokter tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual, emosional, dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, semuanya tertuang di dalam visi dan misi strategi kami. Kualitas menjadi fokus utama kami, terlebih dengan dibutuhkannya dokter yang unggul di dalam kesehatan kerja yang akan sangat dibutuhkan di kemudian hari, khususnya di tingkat dunia. Kami telah bertekad untuk memberikan yang terbaik. Keputusan ini kami jadikan komitmen dan kami akan jalankan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kualitas kami. Perpustakaan yang modern dan lengkap. Bimbingan pemeriksaan ultrasonografi oleh profesor. Laboratorium lainnya seperti laboratorium fisiologi,
laboratorium patologi anatomi dan histologi dengan peralatan mikroskop yang berkualitas tinggi. Ruang kuliah dan ujian berbasis komputer yang terakreditasi nasional. Area manajemen dekanat. Rapat struktural untuk evaluasi dan monitoring mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fasilitas akomodasi dan kantin yang menyenangkan. Dormitori yang membuat mahasiswa seperti di rumah. Kegiatan ekstrakurikuler seperti musik, tari, olahraga, dan lain-lain. Ayo menyongsong masa depan bersama. Kami bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Baik teman-teman, untuk waktu pengisian post-testnya sudah selesai. Terima kasih banyak kepada teman-teman peserta webinar sudah meluangkan waktu untuk mengisi post-test dan menghadiri webinar kami. Sebelum kita tutup, mari kita lakukan sesi foto bersama dulu. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya jika ada kesempatan waktu dan tempat. Jika tidak dapat menyalakan kamera, tidak masalah. Kita izin untuk melakukan screenshot dulu pada sesi dokumentasi ini, pada slide 1 dan juga slide 2. Silakan kepada panitia. Baik, terima kasih banyak. Sesi dokumentasinya sudah selesai. Dengan demikian, webinar kami tentang penanganan kegawatan pada kehidupan sehari-hari resmi kami tutup. Sampai jumpa pada webinar series berikutnya. Saya Saskia dan teman-teman panitia Bimo dan Akila. Segenap panitia pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live teman-teman.